Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Nugraha M dari kelas MIPA 1 PPG Prajabatan 2022. Yang mana di sini yaitu dosen pengampu DRA Sri Saparahayu NMPD. Di sini saya akan membacakan tentang profiling peserta didik SMA N4 Kota Bengkulu kelas 12 MIPA 5. Yang pertama yaitu perencanaan observasi, yang mana tujuan observasinya yaitu untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan fisik serta perkembangan dari karakteristik peserta didik melalui PPL 1 PPG Prajabatan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu yang berjumlah 35 siswa dari kelas 12 MIPA 1. Adapun waktu observasinya, observasi pertama yaitu pada tanggal 26 sampai 28 Oktober dan observasi kedua pada tanggal 9 sampai 11 November 2022. Adapun aspek yang diamati, perkembangan berdasarkan fisik peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, perkembangan sosial konteks, dan perkembangan moral. Perkembangan berdasarkan karakteristik peserta didik. Yang pertama, etnik atau suku, kultural, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan perkembangan motorik. Selanjutnya itu instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah berupa angket yang diberikan peserta didik dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru wali kelas 12 MIPA 5 untuk memenuhi data dan memperkaya informasi yang telah didapat dari angket. Dan juga wawancara dilakukan dengan guru BK untuk menggali lebih dalam tentang karakteristik peserta didik. Objeknya yaitu siswa-siswi kelas MIPA 5 SMAN 4 Kota Bengkulu. Adapun hasil observasinya tentang perkembangan fisik. Di sini warna merah yaitu perempuan dan warna kuning yaitu laki-laki. Jenis kelamin peserta didik kelas 12 MIPA 5 didominasi oleh peserta didik perempuan sebanyak 24 orang dengan persentase 68,5% dan peserta didik laki-laki sebanyak 11 orang dengan persentase 31,4%. Selanjutnya itu perkembangan fisik. Yang pertama, usia siswa kelas 12 MIPA 5 berkisar antara 16 tahun hingga 18 tahun. Selanjutnya, tinggi badan peserta didik laki-laki berkisar antara 164 cm sampai dengan 177 cm, sedangkan tinggi badan peserta didik perempuan berkisar antara 150 cm sampai dengan 167 cm. Berat badan peserta didik laki-laki berkisar antara 50 kg sampai dengan 73 kg, sedangkan berat badan peserta didik perempuan berkisar antara 40 kg sampai dengan 90 kg. Dari hasil perhitungan indeks massa tubuh atau IMT, diperoleh hasil bahwa ada 16 peserta didik yang normal, sebanyak 12 orang peserta didik yang kurus, dan sebanyak 4 orang peserta didik kategori obesitas tingkat ringan. Dari total 35 peserta didik di kelas MIPA 5, SMAN 4 Kota Bengkulu, beberapa peserta didik memiliki riwayat penyakit seperti MA, tifus, malaria, cacar, gejala usus buntu, asma, radang usus, dan paru-paru kotor. Rata-rata peserta didik mereka semua telah mengalami pubertasi. Masa pubertas anak-anak ini sesuai dengan umur yang telah mereka jalani karena rata-rata siswa mengalami masa pubertas di umur 15 sampai 18 tahun. Perkembangan fisik yaitu perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosial emosional peserta didik dari hasil observasi sudah sangat baik. Mulai dari kemandirian dalam mengerjakan tugas, dapat memecahkan masalah sendiri, bertanggung jawab, aktif dalam berdiskusi kelompok, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman. Kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh peserta didik berada pada tingkat baik, artinya dapat memahami pada saat dijelaskan. Selanjutnya, pemahaman materi terhadap mata pelajaran biologi, baik karena dapat memahami dan mengerti pada saat dijelaskan. Dari 35 peserta didik, kelas MIPA 5 mendapatkan rata-rata baik dalam penulisan. Dari 35 peserta didik, kelas MIPA 5 mendapatkan rata-rata baik dalam berbicara, dan semua peserta didik mempunyai kemampuan dalam membaca. 35 siswa yang ada di kelas 12 MIPA 5 menunjukkan bahwa kelas 12 MIPA 5 memiliki perkembangan bahasa yang rata-rata baik di dalam segi menulis.
membaca, dan berbicara. Hal itu dapat dibuktikan dengan antusiasnya siswa selanjutnya itu perkembangan karakteristik peserta didik. Perkembangan etnik atau suku. Peserta didik kelas 12 MIPA 5 yang berjumlah 35 siswa memiliki suku atau etnik budaya yang beragam seperti suku Serawai, suku Rejang, Sunda, Lembak, Minang, Jawa, Lintang, Gumai, Batak, suku Basema atau Pagar Alam, Melayu, dan lain sebagainya. Peserta didik menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu dalam percakapan sehari-hari di rumah. Keragaman etnik orang tua peserta didik dipengaruhi oleh pola asuh, didikan serta kebiasaan yang ada di rumah. Hal ini tentu mempengaruhi karakteristik peserta didik. Selanjutnya itu perkembangan karakteristik peserta didik. Perkembangan kultural. Kultural di kelas 12 MIPA 5 dari aspek budaya di rumah dan budaya di sekolah beraneka ragam dan rata-rata dilakukan dengan tegas, sopan, dan ramah baik kultural di rumah maupun di sekolah. Perkembangan minat. Peserta didik kelas MIPA 5 memiliki aspek minat atau hal yang disukai peserta didik beragam-ragam. Selanjutnya yaitu perkembangan karakteristik peserta didik. Yang perkembangan minat peserta didik di kelas MIPA 5 memiliki aspek minat atau hal yang disukai peserta didik beragam-ragam. Rata-rata peserta didik yang menjawab rata-rata peserta didik yang menjawab menggambar, menonton film, menonton anime, bermain game online, melukis, menari, mendengarkan musik, memasak, olahraga, membaca novel. Dari hasil observasi tersebut diketahui bahwa minat peserta didik masuk dalam kategori minat vokasional yang merupakan minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Selanjutnya itu perkembangan sosiokonteks. Berdasarkan hasil observasi, karakteristik kemampuan awal memasak, membaca, bermain gitar, dan lain-lain, dan juga memiliki kemampuan awal prestasi akademik yang baik, walaupun masih segelintir siswa memiliki kemampuan atau skill di bidang pembelajaran. Hasil observasi karakteristik mengenai kemampuan awal dari segi aspek prestasi atau skill atau bakat peserta didik kelas 12 MIPA 5 diperoleh bahwa bakat atau skill peserta didik sejalan dengan minat atau hal yang mereka sukai. Selanjutnya itu perkembangan gaya belajar. Gaya belajar peserta didik kelas 12 MIPA 5 memiliki gaya belajar yang rata-rata dari 35 siswa yaitu audio, visual, dan kinetik. Berdasarkan hasil observasi karakteristik mengenai gaya belajar peserta didik kelas 12 MIPA 5 adalah peserta didik menyukai gaya belajar audio sebanyak 7 orang, peserta didik menyukai gaya belajar visual sebanyak 15 orang, peserta didik menyukai gaya belajar kinestetik sebanyak 17 orang, dan yang paling banyak peserta didik sejumlah 29 orang menyukai gaya belajar audio visual. Perkembangan motorik. Aspek kelima yaitu perkembangan motorik. Berdasarkan hasil observasi karakteristik peserta didik dari aspek perkembangan motorik diperoleh hasil bahwa perkembangan motorik peserta didik kelas 12 MIPA 5 dalam kondisi baik. Hal itu terlihat dari peserta didik yang percaya diri, mandiri, fokus, berbagai kreativitas, dan memiliki daya imajinasi. Adapun di sini yaitu dokumentasi saat saya membagikan angket pertama. Dan ini dokumentasi angket yang kedua. Ini adalah dokumentasi saat pengerjaan angketnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.